Saat ini kita berada pada video yang ke-14 di program 96 hari menuju PTN 2021 di kelas menuju PTN. Video lengkap tentang kelas menuju PTN 2021 silahkan cek di playlist ini. Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi nih. Ini pas banget kita bikin video baru. Nah, pastinya kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan secara seksama sebuah live streaming yang dilakukan oleh LTMPT beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 28 November 2020. Temanya yaitu tentang kiat sukses masuk perguruan tinggi pilihan, spesifik peringkat sekolah berdasarkan nilai UTBK 2020 dengan durasi 4 jam lebih. Termasuk salah satu diantaranya adalah membahas mengenai top 1000 nilai UTBK baik rata maupun subtesnya. Mungkin kalian pikir ya, dalam topik itu hanya dibicarakan tentang UTBK dan SBMPTN saja. Nah, kalau kita kemudian jeli menyaksikan hingga selesai dari durasi 4 jam itu, sebenarnya banyak sekali info-info penting perihal SNMPTN yang sangat mendukung bagaimana cara kita untuk berstrategi pada SNMPTN 2021. Nah, info-info penting itu langsung disampaikan oleh Ketua LTMPT, Prof. Nasih. Nah, kali ini izinkan saya untuk menerjemahkannya, semoga lebih mudah kalian pahami. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Yuk kita mulai. Oke, langsung kita menuju ke data-datanya. Untuk mendapatkan benang merah dari info ketentuan update SNMPTN, mari kita flashback dulu ke tahun 2014. Jauh sekali tapi ada hubungannya. Kala itu ada artikel atau berita yang bersumber langsung dari Kemendikbud tentang instrumen-instrumen penilaian SNMPTN. Berikut beritanya. Nah, yang spesifik yang saya beri blok warna biru itu ya. Pada SNMPTN 2014, proses seleksi penilaian akan melalui 3 indeks, yaitu indeks siswa, indeks sekolah, dan indeks wilayah. Indeks siswa dinilai melalui indikator nilai rapot, kelengkapan nilai rapot, pencapaian nilai pelajaran dibanding KKM, kemudian ada nilai ujian nasional, sekarang udah nggak ada, berarti ini nggak berlaku, dan prestasi lainnya. Indeks sekolah, apa indikatornya? Nilai UN, nah ini berarti udah nggak berlaku ya kalau sekarang, karena udah nggak ada UN. Nilai SBMPTN alumninya, akreditasi sekolah, dan jumlah siswa yang diterima di PTN melalui jalur SBMPTN dan SNMPTN pada tahun sebelumnya. Nah, yang menarik yang ketiga adalah indeks wilayah, dimaksudkan untuk memperhatikan asas pemerataan. Nah, oke. Sekarang mari kita perhatikan cuplikan pemaparan Ketua LTMPT pada Sabtu 28 November 2020 barusan. Memang ada beberapa pertimbangan juga yang sifatnya kedaerahan. Jadi kawan-kawan tadi yang dari Banua misalnya, kenapa SNMPTN-nya hanya sedikit? Karena kita bisa melihat bahwa perguruan tinggi di wilayah tersebut sangat jarang dan sangat sedikit yang negeri, ya. Artinya ya hanya satu lah gitu kan. Sementara jumlah SMA-nya banyak. Nah, dalam posisi SNMPTN kan memang ada mekanisme untuk lebih memeratakan dari semua asal SLTA, sehingga bersaingnya bukan bersaing bebas, tapi penentuannya adalah kuota masing-masing SLTA. Artinya ya sudah, kalau ada 1000 atau 500 SLTA di wilayah Kalimantan Selatan gitu, yang benar harus dipertimbangkan oleh kawan-kawan di Lambung Mangkurat ya, tentu akan berbeda dengan posisi misalnya di Jawa Timur, di mana SMA perguruan tingginya sangat banyak, sehingga akan ada banyak kemungkinan untuk seperti itu. Dari faktor itu juga menjadi pertimbangan, karena SNMPTN memang salah satu bagian dari ikhtiar kita agar perguruan tinggi ini bisa dinikmati oleh semuanya. Termasuk ada pertanyaan apakah dari luar daerah kemudian masuk ke daerah, tentu sangat tergantung pada tadi kemenonjolan dari prestasinya. Dan salah satu indikator yang paling bagus kalau kami di sini adalah
Karena ini tentu saja akan kami kirimkan pada semua rektor, Pak. Posisi-posisi yang di masing-masing terbaik siapa, rutan ini siapa, itu nanti kita berikan pada semua rektor untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penerimaan mahasiswa di SNMPTN. Jadi ini yang kita bisa sampaikan berkaitan dengan zonasi maupun peluang untuk penggunaan nilai TPS ini dalam proses penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, informasi ini akan dipakai oleh para rektor untuk menentukanlah posisi dari kuota dari masing-masing SLTA. Nah, sekarang kalian sudah melihat artikel 2014 dan sudah mendengarkan paparan dari Ketua LTMPT 2020. Antara artikel 2014 dengan paparan dari Ketua LTMPT, kira-kira itu nyambung apa enggak? Relevan apa tidak? Sama ataukah tidak? Nah, kalau menurut pendapat saya, mirip, nyambung, dan relevan. Oke, yang pertama mari kita cek. Tadi dikatakan bahwa SNMPTN bukan seleksi berdasarkan persaingan bebas. Artinya kita tidak serta-merta bebas memilih PTN dimanapun yang kita inginkan. Mengapa demikian? Karena SNMPTN adalah seleksi yang diharapkan mampu menyerap siswa-siswa berprestasi dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Ketua LTMPT, adanya pertimbangan yang sifatnya kedaerahan. Ini kalau kita hubungkan dengan artikel 2014 adalah indeks kewilayahan. Itu berarti adalah aplikasi dari indeks kewilayahan. Nah, sekarang mari kita perkuat lagi datanya dengan data berikut ini. Ini adalah salah satu jurusan yang ada di Universitas Indonesia. Kalau kita lihat ya, persebaran yang diterima paling besar adalah dari DKI Jakarta. Ada juga dari daerah lain namun tidak sebesar kalau DKI Jakarta. Nah, kemudian kita lihat yang ke sebelah timur ada PTN Universitas Brawijaya. Ini jurusannya salah satu jurusan ya. Dan kalau kita lihat yang banyak diterima adalah dari wilayah Jawa Timur. Ini berarti aspek kewilayahan atau indeks kewilayahan itu sangat berpengaruh. Kita lanjutkan lagi. Ketua LTMPT tadi mengatakan mengapa siswa di sebuah sekolah di Kalimantan Selatan sedikit sekali yang lolos SNMPTN. Nah, beliau menyampaikan karena sekolah di wilayah Kalimantan Selatan itu banyak, sementara PTN-nya hanya Universitas Lambung Mangkurat. Nah, beda dengan Jawa Timur yang lebih banyak PTN-nya. Jadi artinya indeks wilayahan di sini sangat penting. Karena itu kalau misalkan teman-teman ingin memutuskan untuk lintas wilayah, pikirkan dulu aspek-aspeknya. Artinya tidak serta-merta calon peserta itu dengan bebasnya atau dengan mudahnya lintas wilayah tanpa adanya tradisi khusus. Nah, tradisi khusus apa yang dimaksud? Kita lihat ya, kita lihat pada aspek yang ketiga dan yang keempat hasil paparan dan artikel tadi. Yang pertama adalah aspek kemenonjolan prestasi siswa. Tentu ini nilai raport dan prestasi lainnya tadi. Dan yang keempat adalah faktor sekolah. Dalam hal ini apa yang disebut sebagai indeks sekolah. Nah, lebih lanjut dengan hadirnya top 1000 sekolah tertinggi pencapaian UTBK 2020, sekolah-sekolah berprestasi tersebut akan mendapatkan tambahan poin pada indeks sekolahnya dan punya kans lebih besar untuk lolos SNMPTN, termasuk juga peluang untuk lintas wilayah. Jadi mari kita resume ya, untuk menentukan PTN apa yang akan kita pilih jika kita nanti berhak ikutan SNMPTN, perhatikan dulu prestasimu, dalam hal ini adalah nilai raport, kemudian prestasi lainnya, indeks sekolah tadi udah disebut, alumni SNMPTN, SBMPTN, akreditasi sekolah, kemudian peringkat UTBK di sekolahmu juga silakan dicek untuk menentukan kalian nanti akan ambil PTN mana, apakah sewilayah ataukah lintas wilayah. Nah, ini catatan pentingnya, jika indeks siswamu dan indeks sekolahmu cukup worth it untuk memungkinkan lintas wilayah, ya silakan. Namun jika tidak worth it alias kedua instrumen tadi kurang mendukung, sebaiknya pilih PTN yang sewilayah. Itu tadi paparan yang disampaikan oleh Ketua LTMPT dan coba kita ulas di sini ya. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Bila ada diskusi, komentar yang membangun, tulis aja di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Ingat sobat semua, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.